Bagus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Saya harap pagi ini kita diberi kesehatan semua ya, dan bangun dengan badan yang sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita akan memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita akan belajar kembali firman Tuhan melalui acara Habatus, Hidupku bagi Kristus. Tapi sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur Engkau beri kami kesehatan, Engkau beri kami kekuatan, sehingga kami dapat memulai hari ini dengan penuh sukacita. Sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya kami dapat mengerti tentang kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, pelajaran kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai ke 19. Ya, 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai ke 19. Nah, di sini saya akan membacakan ayat yang ke-1 dan yang ke-2. Azariah bin Odet dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Nah, adik-adik, suatu perubahan adalah sebuah titik balik. Nah, titik balik dari suatu keadaan yang sebelumnya dengan maksud untuk memperbaiki atau memperbaharuinya. Nah, paling tidak dalam semangat untuk berubah itu ada suatu upaya untuk menuju hal yang baru. Titik balik itu juga dilihat oleh Azariah bin Odet, seorang nabi yang bertugas di Yehuda. Ia diutus Allah untuk menemui Raja Asa. Seluruh Yehuda dan Benyamin dengan pesan bahwa Tuhan menyertai mereka. Nah, untuk itu mereka harus mencari Tuhan. Nah, pesan ini sangat penting karena sebelumnya Israel hidup tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dan tanpa hukum yang benar juga. Inilah penyebab utama mereka hidup tanpa ada rasa aman dan damai. Nah, bangsa menghancurkan bangsa dan kota menghancurkan kota karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Umat Allah di Yehuda diingatkan. Peringatan ini menjadi titik balik yang sangat penting karena terjadi gerakan perubahan yang dilakukan Asa dengan menyingkirkan para dewa bangsa asing dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin. Selain itu, ia melakukan pembaruan mezbah Tuhan yang ada di Bait Allah. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda, Benyamin, orang-orang Efraim, Manase, dan Simeon. Ketiga suku yang terakhir ini adalah suku-suku Israel Utara yang pindah ke Yerusalem supaya mereka dapat beribadah kepada Allah yang benar. Asa pula mengadakan perjanjian untuk mencari wajah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, serta bersumpah setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, setiap orang punya waktu dan kesempatan untuk melakukan apa saja. Sebagai orang berdosa, tidak selamanya akan terus berbuat dosa ya.
tetapi setiap orang pasti akan mempunyai titik balik sebagai sebuah komitmen untuk berubah atau diperbaharui. Nah, kita juga sama, kita juga harus berubah dan mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan bukanlah keputusan kecil atau biasa. Mengikut Tuhan adalah sebuah perubahan menuju kebaikan, kedamaian, keamanan di masa yang akan datang. Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus telah melakukan hal seperti itu. Ia memberikan dirinya untuk kita sebagai korban dan mengorbankan hidupnya yang kekal untuk perubahan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, dalam setiap perubahan pasti banyak proses yang harus kita lalui, banyak cobaan yang harus kita hadapi, tetapi kita juga harus percaya kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kita selama kita terus bersemangat untuk melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Nah, sekian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan belajar kami untuk berubah dalam setiap kehidupan kami untuk yang lebih baik lagi, untuk lebih setia lagi, lebih taat lagi kepada Engkau. Berkati setiap adik-adik Tuhan yang akan melakukan aktivitas mereka pada hari ini. Kiranya Tuhan juga berkati kesehatan mereka. Bila Tuhan terus menjaga dan terus menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di Habatus esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Habatus